Febri? Hadir. Rima? Hadir. Mbak Ina? Hadir, Bu. Oke, baik. Oke, kalian pernah dapat mata kuliah biologi dasar ya waktu semester 2? Masih ingat ada bab tentang struktur dan jaringan tumbuhan? Oke, apa saja sih jaringan tumbuhan yang kalian ingat? Jaringan paling luas apa? Epidermis. Kalau jaringan ini pada batang, akar, dan daun apa sama? Tidak. Ya. Kalau pada pohon pepaya bercabang tidak? Ya. Banyak yang menyampaikan tidak, sehingga selalu salah konsep, miskonsepsi bahwa pada pepaya dianggap sebagai tanaman monokotil. Padahal bukan itu ciri utamanya. Jadi bukan bercabang atau tidak, tetapi nanti ada struktur anatomi yang memperlihatkan beda antara batang monokotil dan dikotil, yaitu jaringan kambium. Ya, jadi bukan karena bercabangnya. Oke, untuk capaian pembelajaran lulusan kita kali ini untuk mata kuliah anatomi tumbuhan adalah sikap keempat, pengetahuan kelima, keterampilan umum 2 dan 6, 2, 3 dan 6, lalu keterampilan khusus di 4 dan 5. CPMK-nya adalah mahasiswa dapat mendeskripsikan anatomi dari batang tumbuhan, dan indikator kali ini adalah tentang membedakan anatomi batang dikotil dan monokotil. Selanjutnya bisa menjelaskan pertumbuhan sekunder pada batang dikotil dan monokotil. Sehingga kita tahu perbedaan ketika primer mulai dari fase germinativum atau percambahan sampai ke fase sekundernya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba cek dulu gambar-gambar di depan. Kalau pohon pisang, mana batangnya? Yang berdiri tegak? Iya, umumnya seperti itu ya. Ini ya. Nah, karena masih banyak yang rancu, mana yang batang, mana yang akar, maka kita hari ini akan belajar seperti apa sih ciri dari batang, baik itu monokotil ataupun dikotil. Kita lanjutkan. Anatomi eksternal. Di anatomi eksternal, batang itu punya ciri khusus. Pertama, dia punya nodus. Ini nodus. Kemudian ada internodus. Jadi kalau kita punya batang, kita lihat ada gambar batang. Kemudian di sini ada tangkai, ini ada daun, maka tempat titik tumbuhnya cabang atau daun, tangkai daun, maka ini dikatakan sebagai nodus. Nodus atau namanya kuku. Jarak antar nodus, jika di sini kemudian ada nodus, ada daun, ada cabang, pertumbuhan lateral ya. Jarak antara nodus satu dengan nodus yang lain namanya internodus. Ya, jadi ini nodus buku, ini jarak antara buku namanya internodus atau ruas. Nah, ini kelihatan. Setidaknya dari sini bisa kelihatan di mana yang tadi disampaikan, mana batang, mana akar. Kemudian baru di internal anatominya, anatomi bagian dalam. Kita bisa lihat bagian primordial itu berarti daerah pucuk apikal. Jadi kalau seperti ini, bagian atas ini ada namanya meristem apikal. Apikal tunas. Sub meristem apikal. Karena kalau juga di akar ada root apikal meristem. Nah, kita bisa lihat ada jaringan protoderm, ada ground meristem dan procambium. Ya, jaringan pada meristem primer. Sehingga ketika meristem primer baik itu monokotil ataupun dikotil sama saja. Ada protoderm yang selanjutnya akan menjadi epidermis, ada ground meristem yang selanjutnya akan jadi cortex, dan procambium yang akan menjadi jaringan vaskuler. Nah, di jaringan vaskuler ini bentuk silem, adanya kambium, adanya pertumbuhan sekunder dengan adanya pertumbuhan jaringan velogen gabus ini akan membedakan antara pertumbuhan sekunder dari monokotil ataupun dikotil. Kita kembali lagi dengan kita tahu anatomi eksternal dan internalnya. Kita lihat
gambar ini lagi. Maka coba kita lihat, kalau pada pohon pisang, mana nodusnya? Yang berdiri tegak, apakah itu batang? Kemudian coba tangkai daun, bukan ya. Jadi daun itu nanti kalau sudah sampai di tahap daun itu ada namanya daun sempurna atau daun tutup dan daun tidak sempurna. Maka pisang yang bentuknya memanjang berdiri kokoh itu dia, kalau bahasa Jawanya tutuk pisang, ya. Maka itu adalah tutuk pelepah. Ya. Sehingga batangnya di mana kalau pisang? Bonggol di bawah. Jadi kalau misalkan kita sudah berbuah, kemudian ditebas, diambil buahnya, maka yang ditebas itu adalah tetap pelepah. Nanti bagian bawahnya kelihatan ada bonggol pisang. Nah itulah batang pisang. Selanjutnya ada bawang merah. Yang bentuk tadi kalian bilang batang itu di bawahnya yang hijau, yang bentuk putih, itu adalah juga daun. Maka batangnya yang mana? Ya yang merah ini. Yang merah ini adalah batang. Lihat, ini kan struktur akar. Ya, ini ada struktur akar, maka di sini adalah struktur batang. Kemudian, nah ini lalu ini apa Bu yang kemudian ditempati untuk tangkai daun bawang merah, yaitu nodusnya. Makanya tunggu ada beberapa. Sama seperti ketika kita bicara pada kentang. Kentang yang kita makan itu juga batang. Jadi kok bisa batang berada di dalam tanah? Ya, karena tidak semua batang berada di atas tanah. Ada batang yang kemudian di bawah tanah, ada juga akar yang ada di atas tanah. Contohnya apa kalau akar ada di atas tanah? Pernah lihat akar di atas tanah? Pohon beringin. Kalian pernah lihat mangrove? Pernah. Akar apa itu? Akar tunjang ada di atas tanah. Akar anggrek, akar sirih ada di bawah tanah? Tidak, di atas tanah, mereka menempel. Oke, nah kalau pada kentang ada bentuk seperti mata, ada matanya, ya bentuk kentang. Kemudian ada matanya. Nah ini adalah nodus. Yang ketika nanti ini ditanam, maka ini akan mengeluarkan tunas. Karena itu nodus. Paham ya? Oke. Maka ciri umum dari batang adalah dia berfungsi sebagai poros utama dari suatu tubuh tumbuhan. Kemudian ciri umum lainnya, dia meletaknya daun di bagian ujung, baik itu daun vegetatif. Daun vegetatif itu yang kita lihat yang warna hijau, merah, kuning, itu daun yang menempel ke daun vegetatif. Ada juga daun generatif. Apa itu? Bunga. Maka tempat menempelnya ini, nodus ini, baik itu cabang, daun ataupun bunga, itu nempelnya di bagian nodus. Nah itu ciri dari batang. Oke, terdapat nodus dan internodus. Terdapat tunas lateral atau ketiak. Yang dikatakan tunas lateral atau ketiak ini antara sumbu utama dengan percabangan, ini namanya tunas ketiak atau tunas lateral. Di situ juga ada meristem lateral. Fungsi batang mendukung daun dan cabang, mentransport air dan unsur hara yang dimulai dari akar menuju daun itu pasti melewati pembuluh vaskulernya di batang. Batang pada tebu, ya, yang kita gunakan untuk membuat gula itu bukan dari daun, malah dari batang. Oke, ini jaringan penyusun struktur batang, ini anatomi dalamnya. Seperti tadi ada protoderm, ada glomerulum atau jaringan dasar, dan jaringan pembuluh. Nah, di sini kita bisa amati ada dua gambar. Ini saya yakin Anda sudah familiar sama gambar ini mulai dari SMP sampai kuliah semester 2. Seperti apa sih bedanya
Di sini antara korteks dengan empulur yang dimulai dari jaringan dasar itu masih kelihatan bedanya kalau pada dikotil. Ini dikotil. Sementara pada monokotil kita tidak bisa menentukan mana empulur, mana korteks karena mereka memang berasalnya sama-sama dari jaringan dasar begitu. Kita tidak bisa menemukan batas. Kalau ini bisa ditentukan batasnya. Nah, kemudian makin masuk, makin ke dalam ada jaringan pembuluh atau bekas pengangkut sama saja ini, tersusun dari silem dan flow. Ya. Ini kita bisa lihat silem ini ada di bagian dalam endar, kemudian flow ada di bagian luar eksar. Ya. Nah, kalau kemudian pada monokotil ini tidak bisa ditentukan mana silem flownya, apakah flow ada di luar, apakah silem ada di dalam, itu dia tersebar. Nah, kemudian karena silem flow ini yang membedakan ada kambiumnya antara di silem dengan flow pada dikotil ada kambium, sementara di monokotil tidak ada kambium. Oke, baik. Selanjutnya coba diperhatikan gambar antara batang pada dikotil dan monokotil seperti tadi. Jadi kelihatan yang flow diwarnai biru, silem diwarnai merah. Sehingga kalau pada dikotil dia flow tersusun rapi, teratur dengan silemnya dan ada kambium di tengahnya. Kemudian kalau pada monokotil dia tersebar. Oke, sehingga kita bisa buat tabel perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Pada dikotil batangnya bercabang, sementara monokotil batangnya lurus, tidak bercabang. Kemudian memiliki kambium, ini anatomi yang paling penting, sehingga batang dapat membesar ke arah samping kalau dikotil. Kalau monokotil umumnya karena dia tidak punya kambium, maka ukuran batang baik itu dari pangkal sampai ke arah tunas itu memiliki ukuran diameter yang hampir sama. Kemudian bekas pembuluh angkutnya dia teratur dalam bentuk lingkaran sehingga disebut sebagai kolateral tertutup, dan pada monokotil pembuluh angkut letaknya tersebar sehingga dikatakan kolateral terbuka. Kita belajar tentang batang, ada soft skill yang bisa kita dapatkan. Tumbuhan itu bisa berdiri kokoh, kuat apabila dia juga punya disusun oleh jaringan-jaringan batang yang kuat. Nah, sama seperti hidup kita, ya, negara ini bisa kokoh, kuat, tetap berideologi Pancasila, tetap memiliki nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau Pancasila itu kita amalkan dalam semua fase kehidupan kita, ya. Jadi tidak kemudian sekarang lagi masa tren Hollywood, kemudian kita ikut Korean style, kita ikut Korean style, ikut Indian style, kita ikut style orang-orang India. Kita tidak seperti itu. Atau hal-hal yang misalkan sekarang lagi marak tentang radiasi radikalisme, tidak moderasi, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara kita, maka kita tidak mudah goyah. Sama seperti tadi batangnya harus kokoh, maka pohon itu juga tidak mudah goyah. Nggak ikut angin diterpa ke kanan, ikut miring ke kanan, seperti itu ya. Batang dalam ayat Al-Quran kita bisa temukan di surat Al-Fat ayat 29 bahwa tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu akan menjadikan tanaman itu kuat. Ya, lalu menjadi besar dia dan tegak lurus di atas pokoknya, itu batang. Oke, itu dulu untuk materinya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya yang satu lapis sel anatomi dari batang, baik itu monokotil ataupun dikotil. Bu Rafi sekarang membawa beberapa alat dan bahan. Tahu ini tanaman apa? Ya. Kalau tadi dari batang dikotil ataupun monokotil ini termasuk apa? Dia anaknya udah kelihatan ya, kayak panjang dan besar, berarti dia tunggal. Kemudian kita lihat batangnya. Ini kan karena masih muda ya. Kalau pernah lihat batangnya bayam yang sudah besar? Pernah? Bayam duri? Ya.
nikotin. Kemudian ini ada bawang merah. Bawang merah ini termasuk dilapis karena kalau kita buka satu lapis masih ada lapis lainnya. Tapi bukan tego ya. Nah, ini berarti tadi contoh dari tanaman monokotil. Ya, monokotil. Oke, karena tidak kita ambil satu lapis, arahkan ke arah dalam tubuh. Ya. Setipis mungkin, lalu letakkan di objek gelas. Oke, silakan kasih air, tutup cover gelas, kemudian amati. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Laporan sementaranya dikumpulkan Ibu ACC dan beri komentar. Coba kelompok 1 maju. Oke, keterangannya ditambahkan ya. Kelompok 2. Baik, waktunya sudah selesai. Kita sudah belajar tentang konsep dan bagaimana mengamati anatomi batang baik itu monokotil yang kita di sini perwakilan pakai bawang merah, ya, kemudian nikotin pada bayam. Nah, selanjutnya laporan sementara itu kalian benahi yang saya sudah ACC, belum ACC berarti silakan praktik ulang dan silakan jadikan lampiran untuk membuat laporan resmi untuk praktikum anatomi batang. Oke, sebelum kita akhiri, ada tugas terstruktur yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi kalian mencari batang-batang baik itu monokotil ataupun nikotil, kemudian Anda bawa ke kampus untuk kemudian Anda lihat pengamatan secara anatominya. Apakah memang batang itu dari eksternalnya nampak seperti monokotil, tapi ternyata ketika anatomi dia ada kambium, maka dia termasuk sebenarnya adalah nikotil. Kemudian dari pengamatan itu Anda mengidentifikasi jenis tanaman yang ada di sekitar rumah. Setelah pengamatan Anda buat label pengamatan seperti yang hari ini dan bahkan menambahkan jenis tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Jenis tanaman, oh ini ternyata masuk nikotil, ini masuk monokotil. Paham? Oke, kalau paham berarti ingin lihat simpulan hari ini, ada yang bisa nyampaikan apa saja perbedaan batang nikotil dan monokotil? Apa yang nampak? Ada percabangan pada apa? Pada batang yang ada percabangan? Nikotil. Monokotil? Tidak ada. Kemudian adanya kambium? Ada pada batang nikotil. Oke. Berkas pengangkut pada nikotil dia kenal apa?